Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi, dan kita akan ke informasi selanjutnya. Jenazah Brigadir Yosua diotopsi ulang hari ini di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar di Jambi. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Anggi Hasibuan yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi Anggi, apa perkembangan terkini dari proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua di RSUD Sungai Bahar Jambi? Abdi dan juga pemirsa, sepertinya memang proses otopsi ini sudah dimulai. Jadi tadi memang sempat agak menunggu sebentar Abdi. Jadi ada proses ketika tadi jenazah sampai di rumah sakit. Kemudian juga ada semacam administrasi dulu. Jadi dari pihak keluarga, kemudian jenazah ini kemudian dipisah ke ruangan yang berbeda. Dan sepertinya sekarang ini sudah dimulai prosesnya karena dari pihak keluarga juga sudah tidak terlihat, jadi pihak keluarga sudah diminta untuk masuk ke ruangan berbeda. Jadi mekanismenya sekarang adalah di rumah sakit bahwa tadi jenazah sudah masuk ke ruang otopsi, pihak keluarga sudah diarahkan untuk masuk ke ruangan yang berbeda. Nanti pihak keluarga ada yang mendampingi proses otopsi. Ada juga pihak keluarga yang menonton jalannya otopsi melalui feed atau juga siaran langsung internal. Jadi ada semacam sistem untuk nonton kondisi dari situasi di ruangan otopsi. Namun ini hanya untuk konsumsi tim, kemudian konsumsi keluarga saja yang berada di daerah sini saja. Jadi ada ruangan yang memang dedicated untuk pihak keluarga Abdi. Ini adalah permintaan atau juga cara dari rumah sakit untuk mengakomodir. Nah, sejauh ini jika kita review sejak pagi tadi, bahwa tadi sesuai dengan jadwal proses ekshumasi ini dimulai pada 7.30. Pihak keluarga tadi sudah melaksanakan prosesi doa dulu sebelum dilakukan ekshumasi. Kemudian tim dari polisi, tim dari forensik tiba, tim dari kuasa hukum tiba, lalu kemudian diputuskan untuk memulai proses penggalian makam lagi. Ada yang berbeda dari rencana awal adalah bahwa kemarin ada pernyataan ini nanti buka petinya baiknya di rumah sakit. Namun tadi tim forensik didampingi dengan polisi dan juga pihak keluarga memutuskan juga diperlukan untuk buka peti sebentar di lokasi untuk melihat kondisi awal, ini untuk mendata awal dari tim forensik, misalnya bagaimana kondisi dari peti, kondisi dari tanah, gitu, kelembapan air yang ada di tanah, kemudian kondisi jenazah itu sendiri itu diperiksa dulu, kemudian ditutup kembali, lalu dibawa ke rumah sakit. Tadi akhirnya rute yang digunakan adalah menggunakan rute yang biasa, Abdi. Jadi sempat ada sedikit lambat untuk prosesi pengantaran dari makam kemudian ke rumah sakit karena melewati jalur-jalur yang jalannya agak berlubang di situ. Nah, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam ruang otopsi yang sudah disiapkan. Pihak keluarga tadi dikumpulkan di ruangan tertentu, pihak kuasa hukum mendampingi. Tadi dari pihak kepolisian, Kompolnas dan Komnas HAM juga sempat menyatakan sedikit statement bahwa memang diharapkan Abdi dari otopsi hari ini itu bisa memberikan data-data pembanding untuk mengetahui apa penyebab kematian dari Brigadir Yosua. Polisi tadi sangat menekankan bahwa pelaksanaan ekshumasi dan juga otopsi ulang kali ini berhubungan sekali dengan transparansi. Bagaimana nanti antara pihak polisi, Kompolnas dan Komnas HAM ini sama-sama akan saling cross-check. Dan data-data mereka ini nanti juga akan digunakan, atau misalnya data dari otopsi ini akan digunakan sebagai pelengkap dan juga bisa di cross check kembali dari hasil keterangan keluarga yang sebelumnya sudah digali. Begitu, Abdi. Baik, Anggi, kalau diinformasikan sebelumnya dari ahli forensik bahwa dalam proses otopsi ulang ini tim forensik ini harus hati-hati karena usia jenazah ini sudah dimakamkan selama 19 hari. Seperti apa proses otopsi ulang di sana? Proses tahapannya akan seperti apa? Apakah berbeda dengan otopsi seperti biasanya karena kondisi jenazah yang sudah dimakamkan selama 19 hari ini?
Baik, tadi ada pernyataan soal ini, Abdi, dari kuasa hukum menyebutkan bahwa pada saat tadi sempat dibuka peti atau juga peti jenazahnya di makam, ini kondisi jenazah ini dalam kondisi baik. Ini juga berkaitan dengan kemarin dari pihak keluarga menyatakan bahwa ketika jenazah itu dibawa dari Jakarta ke rumah duka, pada saat yang pertama itu, Abdi, itu sudah diberikan formalin. Jadi pihak keluarga sebelum pemakaman pada saat itu juga menambahkan kembali formalin pada jenazah ini. Jadi ada tambahan sekitar setengah liter. Nah, kondisi ini akan membantu menjaga kualitas atau juga kondisi dari jenazah ini, ditambah dengan jenazah juga ditutup menggunakan peti gitu loh. Jadi semuanya tadi kondisinya masih baik menurut kuasa hukum. Ini sangat membantu nanti bagi tim forensik. Namun ada hal yang kemarin sempat menjadi concern dari perwakilan tim forensik bahwa untuk tahap pertama ini berarti karena banyaknya formalin di tubuh atau di kondisi jenazah ini, mereka akan melakukan pembersihan formalin dulu, baru kemudian dilaksanakan otopsi sesuai dengan apa yang sudah dituju. Ada hal-hal yang menjadi fokus utama dari otopsi ini, Abdi, misalnya adalah dari sini nanti bisa mencari kelainan-kelainan penyebab kematiannya itu apa, begitu. Kemudian dari otopsi hari ini dengan didampingi oleh pihak keluarga juga akan bisa melihat riwayat lukanya itu dari mana, bagaimana, kemudian juga karakteristik lukanya itu seperti apa. Lalu dari uji seperti ini juga nanti bisa merinci berapa sebenarnya jumlah tembakan, karena kita mendengar banyak sekali ya, Abdi, versi-versi yang ada. Hasil otopsi ini juga bisa untuk meng-cross check data dengan keterangan yang digali dari keluarga sebelumnya. Nah, dari sini juga nanti bisa ketahuan, Abdi, apakah memang ada trauma benda tajam atau benda tumpul. Jadi kita akan sangat menunggu sebenarnya apa hasil otopsi. Untuk hasilnya sendiri, memang dari tim forensik menyebutkan bahwa sebenarnya bisa saja gitu ya, terlihat ada hasil setelah otopsi. Namun ini hanya berapa persen. Hasil utamanya nanti akan dibawa dulu ke Jakarta, kemudian nanti akan menjadi bahan di peradilan nanti. Jadi sepertinya untuk saat ini belum akan diekspos langsung, Abdi, untuk hasil otopsinya ya. Nah, perjalanan untuk prosesi ekshumasi dan otopsi ulang ini kalau bisa kita bilang ini cukup panjang, Abdi, mulai dari pengajuan untuk pelaksanaan otopsi ulang di tanggal 20 Juli lalu. Kemudian ini diperlukan untuk kepentingan peradilan dan juga prosedurnya dilakukan oleh pihak berwenang. Memang idealnya adalah otopsi atau juga ekshumasi ini dilakukan tidak lama ya setelah pemakaman. Namun kondisi ini berbeda. Jadi dalam kasusnya Brigadir Yosua cukup memakan waktu sehingga akhirnya diputuskan untuk otopsi. Pihak hukum pada saat itu sempat komplain, Abdi, kenapa lama sekali gitu otopsinya. Nah, ternyata ada tahapan-tahapannya, misalnya adalah jika kita review ada surat permintaan pemeriksaan dari penyidik, kemudian ada koordinasi dulu antara Pemda dan juga tim forensik. Lokasi harus ditentukan, harus diberi pembatas ini terkait dengan privasi jenazah dan juga peralatan yang memadai. Kita bisa lihat berapa lama kemarin tim membutuhkan waktu untuk survei antara mana ya tempat yang lebih oke untuk otopsi, antara makam dan juga rumah sakit. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian sepanjang prosesi ini sendiri, Abdi, ini semua diawasi oleh penyidik, kemudian juga ada permintaan kemarin dari keluarga untuk ikut dari mulai ekshumasi, dari mulai penggalian, dari mulai jenazah itu dibawa dari makam ke rumah sakit sampai nanti prosesi otopsi, sampai proses nanti pemakaman kembali. Ini pihak keluarga sudah meminta, kemudian prosesinya makam tadi sudah dibongkar dengan hati-hati, peti jenazah ini diangkat dengan hati-hati. Karena di sini tadi memakai peti ya, jadi biasanya kalau dalam proses untuk otopsi tanah di sekitar tubuh itu, Abdi, ini juga diambil untuk sampel karena misalnya ada kecurigaan keracunan misalnya, tapi karena ini tadi memakai peti, jadi tadi kondisi jenazahnya ini masih baik. Kemudian tim forensik perwakilannya kemarin sempat menyebutkan misalnya kondisi pakaian dan hal lain di sekitar jenazah ini dicek dan juga dicatat. Nanti jika memang diperlukan DNA, ini juga akan diambil sampelnya dari rambut, gigi, atau juga tulang. Nah, tadi saya sempat sebutkan bahwa apa yang sebenarnya dicari, kita di sini adalah pencarian pembuktian sebenarnya
ini meninggal karena luka tembak atau meninggal karena kehabisan darah saat perjalanan akibat luka tembak atau ada luka lain misalnya pukulan atau apa, ini semua akan dicek di sini. Tujuannya, Abdi, ini adalah untuk pembuktian dari video atau bukti-bukti dari kuasa hukum yang sempat diajukan mengenai dugaan yang simpang siur atau juga keperluan data untuk kepentingan peradilan. Termasuk diantaranya adalah untuk pembuktian bahwa apakah benar memang ada dugaan pembunuhan berencana. Nah, namun semua prosesnya kemarin dari Polri sempat meminta untuk semua pihak agar bersabar. Jadi jangan berspekulasi, semua akan menunggu nanti dari hasil otopsi di hari ini. Abdi. Baik, Anggi, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, apakah dari hasil otopsi ini dapat ketahuan Brigadir J ini meninggal dunia dan juga disiksa begitu dari beberapa temuan yang didapatkan dari luka lebam di tubuhnya, atau justru sebaliknya disiksa terlebih dahulu baru ditembak? Apakah akan terungkap melalui otopsi ini, Anggi? Menurut perwakilan tim forensik ternyata bisa, Abdi. Jadi bisa ketahuan semua hal-hal penyebab kematian ini. Jadi nanti oleh karena itu akan membutuhkan waktu yang agak lama. Karena jika disebutkan bahwa biasanya umumnya proses untuk otopsi itu berjalan 2 jam. Namun karena ada beberapa poin yang akan dicek, ini mengakibatkan mungkin durasi bisa lebih lama. Ditambah tadi ada pembersihan formalin dulu. Nah, tadi malam ini sebenarnya dari tim kuasa hukum ini meminta fokus otopsi juga untuk melihat luka di wajah, Abdi. Jadi ada hidung, mata, bibir, ini dicek. Kemudian juga di belakang telinga, bahu kanan, leher, ketiak, perut, dan juga organ intim. Ini yang kemarin menurut kuasa hukum mungkin ada hal yang lain ketika mereka menemukan atau melihat langsung di jenazah yang kemudian dilaporkan oleh polisi. Jadi menjawab pertanyaan Anda, ini ternyata sangat mungkin, Abdi, untuk bisa melihat apapun. Apakah itu pernah kena pukul atau kena ada lebam di dalam gitu, atau ada luka sayatan, semuanya bisa dilihat, Abdi. Baik, Anggi Hasibuan, kami masih akan terus menanti informasi terkini dari Anda. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengatakan proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua untuk memperkuat bukti-bukti terkait penyebab kematian Brigadir Yosua untuk dibuka sejelas-jelasnya. Pihak keluarga juga mengawasi proses otopsi tersebut. Pada hari ini pelaksanaan ekshumasi dilaksanakan. Tadi rekan-rekan media sudah melihat untuk pelaksanaan bongkar kubur yang ada di pemakaman. Selesai bongkar kubur, ekshumasi adalah dilaksanakan kegiatan otopsi ulang. Bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri, ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik. Nah, ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Pihak berwenang siapa? Dalam hal ini penyidik. Ya, penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Ya rekan-rekan, bahwa kegiatan ini pun pelaksanaan ekshumasi ini diawasi langsung. Ya dari Komnas HAM, beliau sangat konsisten dan beliau juga pola kerjanya adalah independen dan imparsial. Tidak bisa diintervensi oleh semua pihak. Demikian juga pengawas eksternal dari Kompolnas juga hadir, sama. Ya, pola kerjanya independen dan imparsial agar kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani oleh tim sus betul-betul
proses pembuktian secara saintifik, crime investigasi, ini betul-betul menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan. Tentunya agar semua kasus ini yang ditangani betul-betul dapat dijelaskan nanti di pada persidangan secara terang benderang dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Kita berdoa bersama agar kegiatan ekshumasi pada hari ini juga dapat berjalan dengan lancar dan sekali lagi dapat membuat kasus ini menjadi terang benderang dan tentunya dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya, untuk pengawas eksternal silakan, keluarga yang mewakili juga silakan. Tapi sekali lagi ekshumasi itu dilaksanakan oleh apa? Oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam ini apa? Penyidik. Karena ini untuk kepentingan penyidikan dan juga nanti akan dibuka hasilnya di pengadilan. Ya, saya rasa rekan-rekan tahulah ya tentang pasal 17 Undang-Undang 8 tahun 2014. Ya, keterbukaan informasi publik. Di pasal 17 itu bahwa keterbukaan informasi publik itu sifatnya juga ada pengecualian dan limitatif. Ya, karena untuk proses penyelidikan dan penyidikan nanti yang dibuka hasilnya ini adalah di persidangan. Diuji nanti oleh hakim apakah seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik di persidangan sudah sesuai atau belum ya dengan peristiwa yang terjadi. Pak, hasil otopsi ini sudah bisa keluar hari ini atau seperti apa sih Pak? Ya, nanti dari Dr. Ade ya yang memimpin langsung pelaksanaan otopsi ulang yang berkompeten untuk bisa menyampaikan. Saya tidak berkompeten untuk menyampaikan hal tersebut. Ya, sesuai dengan bidangnya aja. Oke, teman-teman, terima kasih. 7 dokter ya Pak? Ya. Wah, itu dokter. Ya, sangat tergantung dengan dokter. Saya tidak bisa menjawab itu. Itu dokter yang bisa menjelaskan. 7 dokter Ya. Dokter 7 atau berapa Pak jumlahnya? Untuk jumlahnya nanti dokter Ade ya. Yang jelas saya sampaikan tadi secara umum dari berbagai macam rumah sakit dan juga universitas. Ya, nanti selesai kegiatan ini tentunya dokter Ade sebagai ketua tim kedokteran forensik yang akan melaksanakan ekshumasi hari ini akan menyampaikan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Oke. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kuasa hukum Brigadir Yosua menyebut sebelum kematian, Brigadir Yosua ada ancaman pembunuhan yang diterima melalui pesan elektronik yang kini dalam pemeriksaan pihak berwenang. Lantas bagaimana jejak digital ini bisa dibuka dan diungkap kembali untuk sebuah kasus hukum? Melalui sambungan televideo kita sudah tersambung dengan Ruby Alamsyah, pakar IT ahli forensik digital. Selamat pagi Pak Ruby. Selamat pagi Abdi. Baik, Pak Ruby, apa dan kapan yang menyebabkan ataupun yang mengakibatkan jejak digital ini bisa digunakan untuk mengungkapkan sebuah kasus hukum? Yaitu di saat jejak digital atau bukti digital bisa ataupun memiliki isi yang terkait pengungkapan sebuah kasus, baik itu bukti petunjuk ataupun bukti fakta yang terkait kasus tersebut. Nah, jejak digital itu bisa digunakan kalau memang memenuhi ataupun berisi terkait data-data kejadian sebuah perkara. Baik, namun kalau untuk jejak digital secara detailnya, ini jejak digital seperti apa yang dimaksud? Baik, kalau jejak digital sebenarnya itu yang secara umum atau bahasa awamnya. Yang pastinya, mestinya kalau sah secara hukum dan dilakukan secara ilmiah prosesnya, yaitu disebut bukti digital. Nah, bukti digital atau jejak digital itu apa saja? Yaitu bisa berupa rekaman CCTV, bisa berupa data di handphone, data di laptop, data di komputer, data di server, data di media sosial, data di platform online, apapun intinya adalah di mana sebuah data atau informasi tersimpan di sebuah sistem elektronik
elektronik ataupun dokumen elektronik jenis apapun yang berisi data ataupun informasi terkait sebuah kasus itu bisa disebut sebagai barang bukti digital, di mana proses barang bukti digital itu sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia harus dilakukan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menggunakan ilmu digital forensik. Tapi Pak Ruby, seberapa valid jejak digital ini bisa membuktikan dan mengungkapkan suatu kasus? Sangat valid bila ada beberapa hal dilakukan. Pertama, didapatkan barang buktinya itu secara sah dan dilakukan proses forensik digital yang proper, yang sesuai standar operating procedure di kepolisian ataupun sesuai standar internasional. Nah, saat barang bukti digital diproses di awal dengan benar, akan memastikan barang bukti digital tersebut benar-benar lengkap, terjaga datanya, terjaga integritasnya, sehingga bila barang bukti digital itu dilakukan analisa oleh pihak manapun, pastinya hasilnya akan sama. Nah, itulah kelebihan barang bukti digital kalau menggunakan scientific investigation ataupun menggunakan ilmiah melakukan prosesnya, itu dipastikan barang bukti digital itu akan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengungkapan sebuah kasus bila barang bukti digital tersebut memang berisi data-data, informasi maupun kronologis dari sebuah kasus. Baik, namun Pak Ruby, dari kasus Brigadir Yosua ini ada dugaan peretasan, kemudian ada dugaan pencurian handphone juga begitu. Nah, ini berkaca balik lagi ke seberapa valid tadi bukti digital, karena kan ringkih, bisa dimanipulasi, bisa dihack begitu. Nah, ini bagaimana cara pembuktiannya? Nah, bila ada klaim-klaim sebuah device, sebuah account itu diretas oleh pihak tertentu, mestinya perlu dilakukan proses digital forensik analisis dulu terhadap device tersebut untuk membuktikan benar-benar apakah terjadi sebuah peretasan atau tidak. Bila terjadi sebuah peretasan, bisa dibuktikan itu dalam jejak digital di handphone tersebut setelah dilakukan proses mobile forensik analisis. Nah, yaitu forensik terhadap mobile device gitu ya, seperti handphone kita atau tablet. Nah, mobile forensik analisis itu akan menghasilkan seluruh detail kronologis yang terjadi terhadap device tersebut, terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, terhadap data-data yang ada di dalamnya. Nah, nanti itu bisa membuktikan apakah peretasan yang dimasuk adalah memang terjadi sebuah peretasan atau memang hanya sebuah error atau glitch ataupun hal lain. Tapi daripada kita berspekulasi, lebih baik dilakukan proses forensik digital terhadap device yang diduga terjadi peretasan tadi. Baik, Pak Ruby, kalau jejak digital ini dihapus, bagaimana cara mengembalikannya atau membuktikannya? Rekonstruksinya akan seperti apa? Baik, dengan teknik forensik digital, proses recovery itu akan sangat mudah, akan sangat bisa dilakukan terhadap data-data apapun yang dihapus dari sebuah device. Jadi setelah nanti dilakukan proses recovery, penyelamatan data-data yang telah terhapus, itu akan berhasil dimunculkan secara lengkap atau tidak. Kalau lengkap itu langsung bisa digunakan, kalau tidak lengkap akan dilakukan proses recovery advance selanjutnya untuk benar-benar bisa mengungkap apa saja yang telah terhapus tadi. Nah, dari data yang terhapus itu nanti bisa dibuktikan kapan terhapusnya, oleh apa, pakai teknik apa terhapusnya, oleh siapa ataupun oleh aplikasi apa data tersebut telah terhapus misalnya. Tapi dengan ilmiah itu proses penghapusan data jenis apapun itu bisa dilakukan proses recovery sehingga data yang telah terhapus itu bisa dimunculkan kembali dan menampilkan kronologis dari sebuah kasus. Baik, Pak Ruby, tadi Anda sempat mengatakan bahwa mobile forensic analysis ini juga bisa menjadi salah satu tahapan yang akan dilakukan dalam mencermati gitu dan juga menganalisa jejak digital. Indikatornya apa saja, Pak Ruby? Indikator apa yang dimaksud? Indikator dalam proses untuk menjalankan analisa mobile forensik ini. Ya, pertama adalah handphone yang diduga tadi harus diperiksa oleh penyidik dan lalu dilakukan proses mobile forensik analisis, lalu nanti akan dimunculkan
dari proses mobile forensic analysis itu akan terjadi sebuah laporan, di mana laporan forensik digital tadi itu akan memunculkan apa saja yang ada data di dalamnya, apa saja yang telah terjadi, apakah peretasan yang dimaksud memang benar-benar terjadi sebuah peretasan, bila benar itu menggunakan teknik apa dilakukan peretasan tersebut, oleh siapa, dari mana, IP address-nya, dan menggunakan alat apa ataupun software apa. Nah, semuanya itu akan muncul dari proses mobile forensic analysis. Baik, Pak Ruby, dari berbagai bukti di jejak digital yang saat ini sudah dipegang oleh kuasa hukum dan juga pihak keluarga, apakah ini sudah cukup atau ada lagi yang harus disertakan untuk membuktikan jejak digital ini bisa menjadi barang bukti? Seperti yang kalau kita cermati dari paparan ataupun informasi yang disebutkan oleh Kadif Humas selama ini, kalau saya melihat juga adanya data-data informasi CCTV di tempat lain, nggak hanya di kejadian perkara, misalnya di sekitar kejadian perkara, dari arah ataupun menuju ke tempat perkara, baik juga dengan data-data CCTV di jalanan milik orang ataupun CCTV di tol, di mana kita hampir semua tol kita sudah menggunakan pembayaran digital pakai kartu e-money. Jejak-jejak e-money tersebut dan CCTV-nya itu bisa dimunculkan ataupun bisa memberikan bukti ataupun bukti petunjuk untuk terang benderangnya kasus ini, bila memang ada bukti-bukti yang dimaksud tadi. Jadi cukup banyak data-data bukti digital yang bisa ditampilkan ataupun bisa diperiksa oleh penyidik, sehingga saya yakin kasus ini benar-benar bisa terang benderang. Baik, artinya perlu ditambahkan lagi begitu ya Pak Ruby, dari bukti rekaman CCTV tidak hanya dari sekitar rumahnya saja, namun juga dari perjalanan dirinya, karena diduga Brigadir Yosua ini juga meninggal dunia dari perjalanan Magelang ke Jakarta. Ini juga bukti di CCTV di tol ini juga harus disertakan begitu ya Pak Ruby ya? Betul, itu yang kita dapatkan dari pernyataan Kadif Humas Polri. Baik, terima kasih Ruby Alamsyah, pakar IT forensik digital sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.